Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan. Bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Tulang belulang manusia ditemukan di sebuah pondok di kebun karet di Kabupaten Musi Banyuasin. Dana tambahan penghasilan pegawai atau TPP tak diterima berbulan-bulan. Ratusan ASN datangi gedung DPRD Oku Timur. Kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir meluas. Asapnya ganggu pelintas jalan tol Palembang Indralaya. Tulang belulang manusia ditemukan di sebuah pondok di kebun karet di Kabupaten Musi Banyuasin. Kerangka tersebut ditemukan telah bercerai-berai oleh petani karet yang menyadap kebun. Warga desa Sumber Rejeki, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, berkumpul menyaksikan penemuan tulang belulang kerangka manusia di sebuah pondok yang berada di kawasan kebun karet pada Sabtu pagi lalu. Kerangka itu pertama kali ditemukan oleh salah seorang petani karet yang sedang menyadap di kebun. Mulanya tulang tersebut disangka merupakan tulang hewan. Namun setelah diamati secara seksama, saksi terkejut melihat bagian tengkorak yang mirip dengan struktur manusia. Polisi yang tiba di lokasi penemuan langsung memasang garis polisi di sekitar pondok. Setelah ditelusuri terdapat beberapa bagian yang telah tercerai-berai. Di dekat pondok, polisi menemukan sebuah dompet berisikan surat izin mengemudi dengan data identitas dimiliki seorang pria bernama Surajo. Namun belum bisa dipastikan apakah kerangka manusia tersebut sama dengan identitas yang ditemukan. Tadi pas beres saya sama mama. Nah pas bagian bawah dekat gubuk itu, tidak sengaja aja aku lihat gubuk itu kan di bawah itu juga ada lubang-lubang kan. Nah tiba-tiba kok ada kepala tengkorak manusia. Tim identifikasi Polres Musi Banyuasin membawa kerangka manusia itu ke Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin untuk memastikan penyebab kematian serta identitas korban. Sementara hingga saat ini aparat kepolisian belum memberikan keterangan resmi dalam kasus ini. Muhammad Ardi melaporkan dari Musi Banyuasin. Seorang lansia di kota Palembang disiram menggunakan air keras oleh tetangganya yang juga seorang lansia. Akibat kejadian itu, korban menderita luka bakar pada bagian tangannya. Diduga pelaku kesal karena dilarang melintas di depan rumah korban. Seorang pria tampak tengah berbincang dengan seorang kurir ekspedisi di teras rumahnya di Jalan Bukit Kenten, Lorong Sebatok Ilir, Timur 3 Palembang. Tidak berapa lama datang pelaku turun dari mobil pickup dan langsung menyiramkan air keras ke arah korban. Meski keduanya sempat saling lempar kursi, namun pelaku akhirnya pergi bersama kendaraannya. Berbekal rekaman video ini, Ong Haicho Sucipto, seorang pria yang berusia 77 tahun ini ditemani keluarganya melaporkan kasus kekerasan itu ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Pelaku penyiraman diketahui bernama Abun yang masih bertetangga dengan korban. Diduga kasus ini dipicu rasa kesal pelaku dengan korban yang tidak memberikan izin kendaraannya melintas di depan rumah korban. Tetanggo, ya, babe mertuani lagi nerima paket, tiba-tiba langsung disiram atau dilempar pakai minyak, pakai air keras lah. Itu apa masalahnya? Masalahnya salah paham karena mertuani tidak mau kasih dia lewat, tapi dia tetap marah-marah. Dan posisi tanah jalan itu juga jalannya mertua, punya mertua. Apa dipukul aja ya, babe gitu ya? Kalau lihat dari CCTV ada sih, ada pemukulan ringan. Oh, dipukul pakai apa, Cek? Tangan. Oh, itu pelakunya orang berapa, Cek? Satu, dia sendirian. Memang sengaja dia menghampiri ke rumah dan dilempar botol itu. Akibat kejadian ini korban mengalami luka bakar di bagian tangannya, sementara guna kepentingan penyidikan, korban diminta polisi untuk melakukan visum di Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan.
Dedi Ruwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Diduga salah paham, seorang pemuda di Kota Palembang dikeroyok oleh sekelompok pemuda lain saat mengantre di loket pertandingan basket di Gor Dempo Jakabaring, Palembang. Akibat kejadian ini, korban menderita luka memar di bagian kepalanya. Seorang pemuda tampak dikeroyok oleh sejumlah pemuda lain di area parkiran Gor Dempo Jakabaring Sport City Palembang. Para pelaku yang berjumlah 5 orang dengan emosi memukul dan membanting korban. Aksi pengeroyokan ini berhenti setelah panitia acara dan warga sekitar berhasil melerai. Atas kejadian itu, korban Muhammad Sultan Fargiza yang berusia 20 tahun menderita luka memar di kepalanya. Diduga kasus ini dipicu persoalan salah paham ketika korban bersama rekannya yang tengah mengantri di pintu loket masuk pertandingan basket DBL. Salah satu pelaku dengan emosi mendekati rekan korban, namun saat korban berusaha untuk melerainya, justru dikeroyok para pelaku. Aku udah kenal nih, ngomong, nah ini Niko nah. Terus yang Niko yang aku udah kenal nih, datengin kawan aku. Enggak dia, ngapa kok kawan aku kan, ambil saya tangannya. Terus si Niko itu sebenarnya dia balik badan, terus dia balik lagi tapi masih enggak itu tiba-tiba kawan aku dipukul dari belakang oleh kawannya si Niko. Kena bibirnya kan. Nah, aku ini pasang badan, yang aku nih nak ngelerai kan, tapi aku malah dikeroyok gitu. Berbekal rekaman video itu, korban ditemani kuasa hukumnya melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polrestabes Palembang. Sementara polisi masih mendalami kasus ini dengan memeriksa saksi-saksi di lapangan. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Rumah Sakit Bari Palembang membantah keras telah menelantarkan jenazah bayi dari pasangan tunawisma. Pihak rumah sakit telah memberikan pelayanan medis termasuk pendampingan hingga penghantaran jenazah. Rumah Sakit Bari Palembang mendapat sorotan terkait meninggalnya seorang bayi dari pasangan tunawisma. Pihak rumah sakit memberikan klarifikasi telah memberikan layanan perawatan hingga ambulans. Bayi Firly Safitri yang berusia 20 hari mendapat perawatan dari tanggal 1 hingga 20 September di RSUD Bari hingga dinyatakan meninggal dunia. Pihak rumah sakit juga memberikan layanan pengantaran jenazah secara gratis ke alamat sesuai permintaan orang tua bayi, yaitu di kawasan 10 Ilir, Palembang. Namun saat hendak masuk ke sebuah lorong, mobil ambulan tidak dapat masuk, sehingga jenazah pun harus dibawa dengan berjalan kaki. Nah, kendala rumah ini jalannya kecil dan terhalang portal dan sesuai permintaan dari keluarga pasien sehingga diturunkan di depan lorong seperti itu. Jadi tidak benar bahwa driver ambulans kami menelantarkan atau menurunkan di daerah yang mungkin di masyarakat beredar di wilayah Masjid Agung. Tuh. Ini rencananya mau pulang ke Lampung ini. Dari pihak rumah sakit Bari sendiri apa nih? Kasih fasilitas apa gimana, Bu? Iya, saat ini keluarga pasien memang ada di rumah sakit Bari dan insya Allah sore ini akan kami antarkan langsung ke Lampung. Tadi ditelantarkan itu tidak benar itu berarti, Pak? Ya sebenarnya tidak benar. Bukan ditelantarkan, berarti kita yang minta turun di situ apa gimana? Iya, sebenarnya kan aku mintanya turun depan rumah. Oh. Tapi dia oleh mobil itu kondisi jalan tidak memungkinkan untuk kita masuk. Iya, dia nggak masuk. Kita turun di situ. Usai dimakamkan di TPU Kamboja, Palembang, ibu dari pasien yang bernama Novianti mendapat perawatan di RSUD Bari Palembang. Pihak rumah sakit juga memberikan fasilitas pada orang tua pasien untuk pulang ke kampung halamannya di Provinsi Lampung. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Kota Palembang.